pengajian semua yang juga insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul bermuajalah dalam rangka thalaqul ilmi. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam wilayah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Serta orang-orang yang hadir pada malam hari ini yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki hajat duniawi maupun ukhrawi segalanya dirasakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita buka taklim pada malam hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia dan akhirat. Serta mudah-mudahan kita semua, keluarga kita selalu diberikan kesehatan, istiqomahan dalam thalaqul ilmi. Yang terakhir, apa yang menjadi hajat kita semua, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan ila wasannaf fi hadha kitab Syekhul Imam الشيخ الإمام الشيخ صالح بن سفيان الحضرمي. ثم إلى حضرة إلى شارح هذا الكتاب شيخ الإمام الشيخ محمد نواوي بن الجوي. ثم إلى حضرة إلى جميع الشيخ شيخنا فقيه الحمدان الشيخ محمد الوزير الإسلام الشيخ محمد الإسلام أزواجه وذريته وأصوله وقرآنه. ثم إلى حضرة إلى سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه الشيخ حسن الشافعي والشيخ الأوطي بن النقشبندي والشيخ القاسم الجنيدي والشيخ مالك والشيخ البدوي. ثم إلى حضرة إلى سلطان أحمد البدوي الشيخ البدوي. ثم إلى حضرة سيد محمد الأنفاقي. ثم إلى حضرة المعافي. ثم إلى حضرة إلى جميع المكان في دار النبر خصوصا إلى أولياء الله تعالى نسبة إلى القرية منفعة الدار وعوانا. ثم إلى حضرة إلى المشايخ. ثم إلى حضرة إلى وكيل الرجل وكيل فوز وكيل وكيل سيد عبد الرحمن بشير وسيد الله سيد ثم إلى حضرة سيد حسن الحداد. ثم إلى حضرة سيد حسين بن محمد ترش مرباتا وأزواجه وذريته وسلسله وفرائهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sampai mana kemarin? Larangan bagi orang-orang yang berhadas untuk ya gitu. Larangan bagi orang-orang yang berhadas kecil maupun besar. Asbab tayamum. Ya, Jadi asbab tayamum. Ya kan? Iya, asbabul tayamum ya, asbabul tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi salasatun. Fasal menjelaskan tentang sebab-sebab tayamum.
Itu ya. Asbabut tayammumi, sebab-sebab tayammum, salah satu ada 3 perkara. Jadi orang itu tidak asal-asal ujuk-ujuk tayammum, enggak. Tapi seseorang itu bertayamum pasti ada sebabnya, ya kan? Kita melakukan sholat pasti ada sebabnya. Kita melakukan sholat sebabnya apa? Menjalankan perintah. Karena Allah perintah, sebab Allah perintah, maka kita menjalankan sholat. Kan begitu. Menjalankan sholat duhur kenapa? Kok di siang hari kok nggak boleh jam 9? Sebabnya karena sudah masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur baru kita boleh melakukan sholat duhur. Kalau belum masuk waktunya, maka kita belum boleh, karena sebab waktunya belum terjadi. Sama, kita pun tidak asal-asalan langsung tayamum kecuali ada sebabnya. Jadi asbabut tayammumi, sebab-sebab tayamum itu ada 3. Salah satu ada 3. Yang pertama, faqdul ma'i fis safari au fil hadar. Jadi tidak adanya air. Tidak ada air. Tidak ada air tersebut fis safari, di perjalanan. Kita melakukan perjalanan pada sebuah tempat, ternyata di sana kita nggak menemukan air. Waktunya sholat tidak menemukan air. Au fil hadari, atau di rumah. Di perjalanan, seorang kita perjalanan sampai di sebuah tempat di gurun. Nah, di sana ternyata nggak ada air sama sekali. Air ada cuma sebotol, dibuat minum. Kalau dibuat wudhu mati karena nggak minum, kan gitu. Atau kalau dibuat minum berarti bersucinya nggak pakai air. Jadi salah satu, maka dia harus menggunakan air itu untuk minum. Nah, itu pun nggak langsung langsung tayamum, nggak ada air langsung tayamum, enggak. Tapi dia pun harus mencari dulu ke arah, ke depan sepandangan matanya, ke belakang sepandangan matanya, ke kanan ke kiri. Kalau tempatnya itu datar, nyari dulu. Kalau udah nyari kemana-mana nggak ketemu, udah capek, baru boleh itu melakukan tayamum. Nah, nggak sembarangan tayamum itu. Jadi pertama, ketidakadanya air. Selanjutnya, yang pertama tadi tidak ada air, atau ada air tapi dibutuhkan untuk kita tadi, ya kan? Untuk minum. Kalau nggak minum mati. Bagaimana tuh airnya buat tayamum atau buat minum? Nah, maka dia harus minum. Atau ada air, ada sumur, tapi di sumur tersebut dikelilingi oleh ular gede, ada ular atau ada macan. Yang kalau kita ngambil air dicaplok sama macan mati. Maka itu sama saja tidak ada air. Walaupun zahirnya ada air, tapi secara syariat dianggap tidak ada air. Soalnya apa? Kalau kita ngambil air di situ, nyawa taruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sakit. Seseorang boleh bertayamum itu ketika seseorang sakit. Sakit di sini pun nggak sembarang sakit. Sakit gigi tayamum nggak nyambung, nah, sakit paru tayamum nggak nyambung, gitu. Ini sakit di sini adalah sakit yang menurut dokter, di dokter ya. Menurut dokter, ini kalau Bapak menggunakan air, maka sakit yang ada pada diri Bapak ini sembuhnya lama, atau paling tidak tambah parah sakitnya. Nah, ini sakit yang seperti ini, yang menurut kedokteran yang tidak boleh terkena air, maka ya dia boleh tidak berwudu, tapi diganti dengan tayamum.
Itu pun jika yang tidak boleh terkena air itu hanya sebagian anggota wudhu, maka dia tetap harus wudhu dulu. Dan nanti ketika waktunya membasuh tempat yang tidak boleh terkena air, baru diganti dengan tayamum. Seumpama ada seseorang tabrakan, kan? Tabrakan terus tangannya ini patah, ya kan? Tangannya patah. Nah ini tangan yang dalam keadaan patah, otomatis kalau kita diobatkan, entah itu di kedokteran atau dibawa ke Sangkal Putung, ya kan? Di mana itu? Sukabumi, ya kan? Maka di sana pasti akan dipasang gip namanya. Dipasang gip. Nggak boleh kena air kan? Harus kering dulu, sobek, kemudian tulangnya patah, sampai segitu semua. Maka nggak boleh kena air. Kalau kena air sembuhnya lama ini penyembuhannya. Maka bagaimana? Ya maka dia tetap harus wudhu dulu. Karena yang patah, yang bermasalah hanya satu tangan. Caranya bagaimana? Ya pertama wudhu seperti biasa, membasuh muka dengan air sambil niat wudhu. Yang patah tangan kanan sama ya sudah, basuh tangan kirinya untuk basuh muka. Nawaitu wudhu alaihi hadafi asghari fardhan lillahi ta'ala, basuh muka. Selesai. Basuh muka 3 kali. Setelah itu basuh tangan kanan. Tangan kanan nggak boleh dibasuh semuanya kan? Kalau yang dipasang gipnya itu dari siku sampai pergelangan tangan dipasang gip, ya kan? Maka dari pergelangan tangan sampai sini tetap harus dibasuh. Dari pergelangan tangan sampai ujung sini, karena ini nggak bermasalah, tetap dibasuh. Nah, dari sini sampai sini cukup diusap dengan air. Jadi luarnya diusap. Nah, setelah diusap dia bertayamum, atau nggak usah diusap nggak apa-apa, yang dibasuh ini saja, pergelangan tangan sampai ujung jari. Nah kemudian dia bertayamum. Tayamumnya di tengah-tengah wudhu. Jadi setelah basuh muka, basuh tangan sini, pergelangan tangan sampai sini. Setelah itu dia bertayamum. Tayamumnya untuk mengganti anggota wudhu ini yang tidak bisa atau yang tidak boleh terkena air. Tayamum pertama mengusap muka, ambil debu, bahwa itu tayamum istibah di sholati fardhu ta'ala. Selesai. Setelah itu debunya dibuang, ya kan? Dibuang dulu. Setelah itu ambil debu lagi untuk tangan kanannya. Gitu. Tangan kanannya seperti ini. Terus tangan kanannya nggak bisa buat tangan kiri, Pak. Bagaimana ya? Tangan kirinya nyari tempat yang ada debunya diginiin. Nah, ini nggak apa-apa. Pakai perata. Setelah itu selesai. Tayamumnya kan hanya mengusap muka dan mengusap kedua tangan, ya kan? Mengusap muka dan mengusap kedua tangan. Tayamum ini untuk menggantikan anggota pergelangan tangan sampai siku-siku yang tidak boleh terkena air. Kemudian selanjutnya kita membasuh tangan kiri. Membasuh tangan kiri. Selanjutnya kita basuh tangan kiri. Jadi tayamumnya tadi di tengah-tengah wudhu, Pak. Paham ya? Tayamumnya itu di tengah-tengah wudhu. Karena tayamum tadi untuk menggantikan siku-siku sampai pergelangan tangan yang tidak boleh dibasuh dengan air. Nah, setelah itu baru kemudian membasuh tangan kiri. Nah, setelah basuh tangan kiri, kemudian mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, membasuh kaki kanan dan kaki kiri. Kalau kaki kanannya juga diperbuat patah juga seumpama, nah sininya patah, tengah-tengah sini patah, maka bagaimana? Ya kan diperban. Maka kalau jari-jarinya ini masih boleh kena air, dibasuh dulu jari-jarinya, jari-jari kaki.
Setelah itu tayamum lagi untuk menggantikan anggota kaki, karena ini kan anggota yang wajib dibasuh nih, mata kaki ke bawah. Nah, jadi jari-jarinya dibasuh dulu, yang sini sampai sini dipasang kit, wajib diganti dengan tayamum. Jadi satu wudhu bisa tayamum 2 kali. Nah setelah selesai baru kemudian basuh tangan dan basuh kaki. Jadi kalau kaki kirinya juga ada perbannya patah juga, jari-jarinya nggak diperban, ya berarti tayamum lagi, jari-jarinya dibasuh, tempat perban ini yang pasang kit tadi diganti dengan tayamum. Jadi begitu, bisa dipahami ya? Hah? Belum paham. Jadi gini, apa? Penting gitu. Iya penting banget. Jadi orang itu anggapannya nggak boleh kena air, tayamum selesai. Padahal nggak seperti itu. Hah? Iya. Wudhunya nggak berkali-kali. Wudhunya basuh muka. Kemudian karena yang dipasang kitnya pergelangan tangan sampai siku-siku, ini kan boleh dibasuh. Berarti dibasuh dulu. Setelah dibasuh ini kan nggak boleh dibasuh nih, diganti dengan tayamum. Langsung setelah basuh ini, basuh pergelangan tangan sampai jari-jari, langsung tayamum untuk menggantikan ini sampai ini. Setelah itu basuh tangan kiri, ya kan? Ya itu tayamumnya sudah selesai. Tayamumnya kan untuk mengganti tangan kanan ini dari siku-siku sampai pergelangan tangan. Tayamum dulu ngambil debu. Nah itu tayamum al-istibahati sholati ardhalillahi ta'ala. Debunya dibuang sama ya kan? Ngambil debu lagi untuk tangan. Ini copot. Yang punya jam nanti dicopot. Ini nah gini. Nah karena tangan kanannya nggak bisa gerak, tangan kiri. Ini kan mustahil nih punya nih, buang dulu lagi. Setelah itu karena tangan kanannya nggak bisa gerak, coba ya langsung tangan kirinya ditempelkan ke tempat yang ada debu. Jadi paham ini? Saya kanan kiri selesai. Kemudian setelah itu membasuh kaki kanan. Kaki kiri juga nggak apa-apa juga, tapi lebih sunahnya kan kanan dulu. Kaki kanan. Kaki kanannya ternyata patah juga ini ya. Patah juga, dipasang kit juga dari sini sampai sini. Tapi jari-jarinya masih kelihatan. Boleh kena air, boleh. Jari-jarinya dibasuh dulu. Nah setelah itu untuk mengganti dari sini, dari belakang jari-jari ini sampai sini, karena nggak boleh kena air karena patah dari dipasang kit, diganti dengan tayamum. Ngambil debu lagi. Nawaitu tayamum istibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Ngambil debu untuk tangan kanan, tangan kiri. Ya kan? Selesai. Jadi tayamum yang ini untuk menggantikan yang ini yang nggak boleh kena air. Setelah itu basuh kaki kiri. Kalau kaki kirinya juga patah, diperban juga, tapi ujungnya boleh kena air ya, berarti dibasuh dulu ujungnya. Setelah itu tayamum lagi untuk menggantikan anggota wudhu yang tidak boleh terkena air. Jadi gitu. Nggak salah-salah langsung nggak boleh wudhu, tayamum kelar. Enggak. Masih wudhunya. Iya masih wudhu. Ya itu tetap. Nah jadi bukan ya wudhu. Tayamumnya bisa berkali-kali tergantung anggota wudhu yang tidak boleh dibasuh dengan air. Paham ya? Kalau tangan kirinya juga patah ya berarti ya tayamumnya bisa sampai 1, 2, 3, 4 gitu. Tergantung berapa. Nah, tergantung berapa tempat ya. Yang tidak boleh dibasuh air ketika wudhu. Tapi kalau yang patahnya patah di sini, yang dipasang perban, yang dipasang kit dari sini ke sini, itu kan nggak bermasalah ini. Karena yang wajib dibasuh kan ininya, masalah itu dibasuh. Kalau yang patah sininya, kan nggak masalah juga. Jadi pasang kit kan dari sini ke sini, dari mata kaki ke bawah kan bisa dibasuh. Nah, itu nggak usah tayamum berarti. Gitu. Jadi paham ya? Nah, itu gerakannya bisa dibarengin langsung gitu. Maksudnya gimana? Nggak istilahnya satu-satu gitu loh. Nah, kita ketahuan semua ada yang baru jempolnya doang, tapi bisa langsung sekali niat gitu. Jempolnya doang? Enggak, maksudnya kan ada yang kakinya patah, kelihatan jempolnya doang, berarti gitu kan. Tangannya juga itu bisa dibareng nggak dari awal gitu. Maksudnya nggak niat lagi gitu. Kalau wudhunya nggak perlu niat. Nggak perlu niat.
Kalau wudunya kan ada niat di pertama tadi basuh muka, ya kan? Yang perlu niat berkali-kali tayamumnya, kan tayamum kan ambil debu nawa itu tayamuman istighfar hati sholat ini kalau taala. Jadi satu-satu ya. Jadi sakit di sini pun nggak sembarang sakit apa namanya kulit yang atau yang penting Cacar itu biasanya. rekomendasi dokter nggak boleh kena air, itu Cacar. baru dia boleh apa namanya tayamum. Dan keterangan di Fathul Qorib pun begini, ketika seseorang itu memasang gip tidak dalam keadaan punya wudu, tidak punya wudu, maka sholat yang dia lakukan dengan cara model tayamum seperti itu, dengan wudu tayamum, itu harus diulang semua. Kalau sembuhnya sebulan, sholat sebulan dikodok semua. Kalau ketika masang gip belum wudu. Tapi kalau sebelum dipasang gip dibasuh dulu, jadi basuh muka, ini juga dibasuh dulu kan patahnya ini, basuh dulu. Nah setelah itu baru dipasang gip, maka setelah itu dia tidak usah mengulang lagi dengan wudu yang tayamum mudah, nggak usah diulang lagi. Nah yang penting itu Pak. Jadi kalau naudzubillah ya, kalau ada orang yang tangannya patah kemudian dipasang gip, diusahakan wudu dulu sebelum dipasang. Jadi dipasangnya kita dalam keadaan wudu, ini dalam keadaan apa namanya hadasnya sudah hilang. Itu sebab tayamum yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'anshi hayawanin muhtarami. Wal ihtiyaju ilaihi, dan apa namanya, wal ihtiyaju ilaihi li'anshi, dibutuhkannya air tersebut oleh hewan yang muhtaram, hewan yang dimuliakan. Kita ada air 1 botol, kalau kita cukup lah, enggak apa namanya, untuk minum kita cukup, untuk wudu kita cukup. Tapi sangat terbatas airnya ini. Kalau air ini saya gunakan untuk wudu, otomatis air jatah minumnya hewan saya nggak ada. Tapi kalau air ini saya berikan buat hewan, otomatis wudu saya tidak pakai air. Ada 2 botol semua. Ada 2 botol. Satunya buat minum, satunya buat minum. Kalau nggak minum mati, kan? Satunya ini harus buat minum dirinya. Masih ada 1 botol lagi. 1 botol ini diantara untuk digunakan wudu dan diberikan pada hewan yang dimuliakan. Kalau dia nggak minum mati, maka lebih baik air itu kasihkan ke hewan biar nggak mati, dia wudunya tayamum saja. Gitu. Tapi kalau airnya cuma 1 botol, kalau dia nggak minum mati, ya dia wajib diminum. Dia wajib minum, menggunakannya untuk minum. Hewan nomor 2, karena dia wajib menjaga dirinya dulu. Kalau dirinya cukup, baru orang lain. Nah gitu. Paham ya? Dia wajib menjaga dirinya dulu. Nah, hayawan muhtaram itu apa? Hayawan yang muhtaram. Hayawan muhtaram itu hewan yang dimuliakan. Kebalikannya hewan yang ghairu muhtaram. Nah, hewan yang ghairu muhtaram itu apa saja? Wa ghairul muhtarami sittatun. Selain 6 ini hewan yang dimuliakan. Selain 6 ini hewan yang dimuliakan. Kalau 6 ini hewan yang tidak dimuliakan. Siapa saja? Yang pertama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu dimasukkan kategori hewan yang tidak dimuliakan. Kalau kita ada air 1 botol, air 1 botol. Ini kalau kita punya air 1 botol. Ini kalau orang ini nggak minum mati. Orang ini kalau tidak minum mati. Tapi orang ini orang yang nggak sholat, kita tidak memberikan air kepada dia, tidak masalah.
mati pun nggak apa-apa, kita nggak dosa. Ini hukum fikihnya loh ya. Tapi kalau hukum faktanya ya nggak begitu. Tobat gitu loh. Ya kalau hukum fikihnya begini, tapi kalau secara faktanya ya tobat langsung minum gitu. Gitu. Caranya begitu. Kita menggunakan harta kita, apa yang kita punya untuk agar dia kembali lagi ke sholat. Kalau bapak mau kalimat syahadat, mau sholat, kasih air, pasti mau. Nanti dia butuh, kalau nggak minum mati. Tarikus sholat. Jadi orang yang tidak mau sholat, suka ninggalin sholat, itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Hewan loh. Hewan ya. Iya, manusia itu, kita ini hewan. Masuk kategori. Manusia itu hewan. Manusia itu hewan. Kalau kita belajar mantek, al-insan hayawanun natek, ya kan? Insan manusia itu hewan yang berakal, yang bisa berbicara. Kita ini hewan. Cuma hewan yang orang hewan yang memiliki akal. Nah, kita termasuk kalau kita orang yang mau ngaji, sholat, jadi hewan yang dimuliakan. Gitu loh. Ya, hewan yang dimuliakan. Tapi kalau nggak mau sholat, berarti dia hewan yang tidak dimuliakan. Berarti orang yang meninggalkan sholat termasuk hewan. Hewan. Kategori hewan. Kemudian selanjutnya wazani, orang yang zina. Orang yang zina, ini pelaku zani muhsan. Wazani muhsan. Jadi orang yang zina itu ada dua, ada zani muhsan, ada ghairu muhsan. Zina muhsan itu apa? Zina muhsan itu orang yang melakukan zina tapi statusnya dia sudah pernah menikah. Dia dalam keadaan beristri, dalam keadaan bersuami, maksudnya itu. Muhsan kan terjaga. Dia terjaga. Jadi dia statusnya istri nih, perempuan. Masih statusnya suami istri. Nah, ini istrinya, ini laki-lakinya, suami istri. Berarti dia muhsan, dia terjaga oleh suaminya. Kok perempuan ini zina pada orang dengan orang lain? Maka perempuan ini kalau suatu ketika dalam keadaan kehausan, kalau nggak minum mati, kita nggak ngasih dia, nggak dosa. Itu fikihnya, nggak dosa. Ya, karena apa ya? Zina itu penarik balak yang paling besar. Zina, hati-hati. Apa namanya? Makanya kalau di kampung-kampung itu ada orang melakukan zina diusir. Soalnya apa? Iya, bikin turunnya balak. Nggak bisa baca kue, nggak bisa di kota itu atau di desa itu banyak balaknya. Itu gara-gara pelaku zina. Itu gampang narik balak. Hati-hati. Wazanil muhsan, perempuan yang atau laki-laki yang zina muhsan, dia dalam keadaan beristri, dia berzina dengan perempuan lain, nah itu juga namanya zina muhsan. Ini kalau secara fikih hukum hadnya adalah dirajam. Dirajam itu pun dengan proses yang sulit ya. Jadi harus ada dua saksi. Dua saksi ini yang menyaksikan dia berzina dengan perempuan dan niatnya menyaksikan, tidak niatnya untuk ngintip atau untuk enggak. Niatnya memang niat menyaksikan, dan dia harus adil. Susah memang. Jadi niatnya menyaksikan. Dan dia harus melihat seperti batangnya celak masuk ke dalam lubang celak. Dia melihat dengan mata kepala sendiri batangnya laki-laki itu masuk ke dalam versinya perempuan. Kalau tidak melihat seperti itu nggak boleh. Itu saking ngati-ngati. Takutnya cuma kelonang saja kan gitu. Soalnya penuduh zina itu kalau penuduhannya salah itu balik ke dia yang dicambuk sampai 80 kali. Kan pernah terjadi pada zaman Imam Malik. Ada seorang perempuan meninggal dunia, kemudian perempuan tadi dimandikan oleh ibu-ibu perempuan, ya kan? Ibu-ibu yang perempuan tadi ketika memandikan perempuan tadi sambil nepok-nepok farsinya perempuan, farsi ini yang sering digunakan zina. Jadi dia ngerasani di depan mayat itu sambil menepuk
versinya perempuan tadi. Akhirnya nempel nggak bisa copot. Makanya gempar itu tiba-tiba. Menurut ulama yang ini, udah namanya disobek aja itu, harusnya disobek tangannya biar lepas. Yang satunya lagi jangan, yang hidup aja disobek, mayatnya jangan itu. Akhirnya semua bingung, semua soal ke Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, kamu apa? Kok bisa seperti ini? Kenapa sebabnya? Waktu itu saya sedang mandiin jenazah ini, ya Imam Malik ke sana karena perempuan tadi nempel tangannya. Waktu itu saya mandikan, saya ngomong begini, ngerasanya si mayat. Ya sudah, kalau pengen lepas, cambuk perempuan ini sampai 80 kali. Dicambuk itu harus dengan cambuk sampai 80 kali jilid. Setelah dicambuk lepas otomatis tangannya. Ya, karena kalau kita mendakwa seseorang kok dakwanya itu enggak disertai dengan saksi atau bukti, nah itu akan kembali ke pendakwa. Gitu. Indonesia-nya pencemaran nama baik. Asal KWP. Ya, kalau menuduh zina hati-hati. Jadi untuk menjadikan seseorang itu pelaku zina, maka dia harus niat satu menyaksikan, tidak hanya niat ngintip saja, tidak. Yang kedua, dia melihat seperti batang celah itu masuk ke dalam wadahnya. Masuk begini. Kalau hanya begini nggak kelihatan, nggak bisa dia menyaksikan, belum bisa jadi saksi. Nah, itu. Karena apa? Zina itu walaupun dosanya sangat besar, tapi itu aib yang tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Kita melihat tetangga kita, teman kita, sahabat kita melakukan seperti itu, kita nggak boleh ngomong ke orang lain. Kita tidak boleh cerita ke orang. Kalau cerita ke orang lain, dosa. Namanya ghibah, ya kan? Namanya ghibah. Kalau fakta kok beneran kok yang saya omongin, itu namanya ghibah. Kalau nggak bener namanya fitnah gitu. Nah, ghibah itu dosa juga, nggak boleh. Karena itu aib itu harus ditutup. Walaupun benar, nah, kalau benar kan namanya ghibah. Kalau nggak benar kok disampaikan seperti itu, padahal dia nggak berzina, itu jadi fitnah. Double dosa. Nggak boleh aib. Karena barang siapa yang membuka aibnya seorang muslim, tapi besok di akhirat aib dia akan dibuka sama Allah di depan semua manusia, lebih malu lagi. Makanya hati-hati kalau kita melihat aibnya orang lain, jangan sampai kita bukan. Cukup diri kita sendiri saja tahu, ya sudah, jangan diteruskan ke orang lain. Kadang kan ya ada cerita aib begini cerita ke kita, terus kita cerita ke orang lain, jangan bilang siapa-siapa. Orang lain nanti ngomong orang lain nanti jangan bilang siapa, ya nggak selesai ceritanya. Nah itu memang sengaja Pak Sintan itu model mulut kita biar ngomong. Karena apa? Kalau dia sudah ghibah, ada hak sesama manusia yang besok di akhirat itu akan sangat memberatkan kita. Kita di dunia enak Pak, salah minta maaf, oke. Kita kalau di akhirat gak pandang minta maaf, enggak, urusannya pahala. Saya digibah orang lain, digunjing orang lain, di akhirat wis gak paham, gak tidak usum lagi, maafkan tuh gak usum, pahala kamu sini. Tarik. Kalau nggak punya pahala udah habis dimintain orang-orang dia, ya udah dosa saya ke sana. Udah gitu, adil-adilan akhirat besok seperti itu. Kecuali kalau dalam kitab Muqasasatul Qulub itu ada keterangan begini. Kecuali seseorang itu kasihnya Allah. Namanya manusia kan pasti ada salah ya. Ini manusia ini si A, ini punya salah sama si B. Tapi si A ini kekasihnya Allah. Si A ini kasihnya Allah. Si B ini nuntut sama si A. Si B nuntut sama si A. Karena ini kasihnya Allah, dituntut. Kalau mama si A ini pahalanya habis, diambil orang-orang. Nah ini tetap nuntut ke si A. Si B ini tetap nuntut si A. Maka nanti Allah yang langsung turun tangan. Turun tangannya bagaimana? Si B ini diperlihatkan Allah tempat surga yang sangat indah sekali. Sangat indah. Kemudian si B tanya sama Allah, ya Allah,
ini tempat yang sangat indah itu buat siapa? Untuk mendapatkan tempat ini gampang dan murah. Apa itu ya Allah? Kamu harus mau memaafkan si A dan kamu ajak si A masuk ke sini. Kamu akan bisa masuk ke dalam tempat ini kalau kamu maafkan si A dan mengajak si A masuk ke sini. Wah, enak. Kalau kita dapat ridhonya Allah, hanya jangan sering bikin Allah itu murka. Ya mudah-mudahan seperti taklim kita nanti seperti ini menjadikan Allah menurunkan rahmatnya ridhonya bagi kita semua. Ya kita, ya keluarga kita, keturunan kita, gitu. Ngaji itu penting. Nah itu. Karena yang ngurusi agama siapa lagi kalau bukan kita. Zanil Muhsan, zina Muhsan. Zina Muhsan itu hukumannya rajam. Dikubur setengah badan, dilemparin pakai batu, yang batunya enggak kecil juga enggak gede, sedang sampai mati. Iya, gitu. Ya enggak kecil enggak gede. Terus sampai mati. Itu rajam hukuman. Tapi untuk sampai ke hukuman rajam itu jarang sekali. Karena prosesnya kalau dia menuduh dia berzina, dia harus bisa mendatangkan saksi dua yang adil. Dan saksi itu pun niatnya harus menyaksikan. Dan menyaksikannya harus dia melihat dengan mata kepala sendiri, masuknya seperti minyak celah masuk ke dalam lubang celah seperti ini. Nah, kalau nggak seperti itu dia nggak bisa jadi saksi. Ini sengaja dipersulit. Kenapa? Karena Allah itu pengen agar dia itu bertobat. Karena pernah zaman Nabi ada perempuan ngaku dengan Nabi, wahai Rasulullah, saya itu berzina dengan seorang laki-laki. Enggak, paling mau cipokan kok. Rasulullah gitu. Enggak ya Rasulullah, saya itu berzina. Nah, paling mau kelonan dok. Nah gitu jawabannya kan Nabi. Itu sengaja menyelimur begitu kan Nabi itu sengaja. Kenapa? Biar orang itu mencabut ikrarnya. Biar orang itu mencabut pengakuannya. Karena pengakuan zina namanya ikrar ya. Ikrar zina itu haknya Allah. Nah, hal seperti itu lebih baik kita mencabut. Kalau nggak dicabut, ya kita dirajam. Lebih baik dia mencabut pengakuannya, nggak usah ngaku zina, cukup tobat sama Allah, nyesel-nyeselnya, insya Allah Allah kasih ampunan. Daripada sampai ngaku kemudian dihukum seperti itu, lebih baik diam saja. Nah, itu. Paham ya? Nah, akhirnya kan kalau si perempuan tadi tetap takut, tetap ngaku nggak mau mencabut ikrarnya. Dan Nabi melingkar seperti itu tujuannya agar perempuan itu mencabut ikrarnya. Ini perempuan tetap kekeh. Ya sudah, kalau gitu misalnya kan masih hamil, iya ya Rasulullah, sudah tunggu sampai melahirkan. Nah, setelah melahirkan langsung datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, silakan dihukum sesuai syariat. Ntar dulu kamu kan masih punya anak kecil, susuin dulu sampai 2 tahun. Nah itu kan kalau kita udah kabur kemana? Yang perempuan tadi nggak tetap setelah 2 tahun menyusui anaknya datang lagi ke Rasulullah. Akhirnya baru dilaksanakan hukum rajam. Itu pernah terjadi seumur hidup dengan Rasulullah sekali. Dilempari oleh para sahabat. Bahkan ada salah satu sahabat yang ketika melempari perempuan tadi darahnya muncrat, kena jubahnya apa sarungnya itu, dia najis, darahnya perempuan zina, langsung ditegur sama Rasulullah. Kamu nggak boleh ngomong seperti ini, karena perempuan ini sudah diberikan ampunan sama Allah, sudah mendapatkan balasannya. Nggak boleh gibah perempuan ini. Karena walaupun dia dihukum seperti itu, dia sudah bebas dari dosanya, sudah bersih, suci. Karena hukumannya diambil di dunia, di akhiratnya dia pengen selamat. Sampai seperti itu. Jadi nggak boleh di seseorang itu, andaikan kita melihat seseorang punya dosa besar, tetap kita nggak boleh melihat mereka dengan pandangan yang meremehkan atau merendahkan. Kita nggak tahu orang itu di hadapan Allah seperti apa, kita nggak tahu.
Nah bisa jadi jin menyerupai manusia kemudian menfitnah dirinya, itu banyak. Jadi padahal dia bukan dia itu, tapi bisa jadi fitnah. Yang ada ketika rukyah pun ada orang, saya itu dikirim ini, saya dikirim, jinnya ngomong ya, jinnya dikirim fulan, jangan dipercaya. Walaupun itu benar, kita jangan. Walaupun itu benar ya bisa jadi, tapi jangan tetap dipercaya. Karena bisa jadi dia akan dibongkar. Ada bukan sihir, bukan jin, tapi ngaku nggak dibongkar. Saya dikirim itu loh, adik kamu. Padahal dia bukan dikirim, tapi jin benci dengan dua saudara ini yang saling yang saling mengasihi, rukun, akuratnya difitnah. Enggak, jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Zinil muhsan. Ada zina yang ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu seseorang yang berzina tapi dia belum pernah menikah. Ini masih bujangan atau masih perawan, dia berzina. Seperti itu hukumannya nggak rajam, karena hukumannya diusir dari tempat kelahirannya sampai masa fatul qasri. Itu pun kalau sekarang masa fatul qasri itu terlalu dekat. Ya Cikonggong aja udah masa fatul qasri kan, udah 84 km. Jalan masafah perjalanan qasar itu kan 84 km lah kalau kita bulatkan. Terlalu dekat kalau sekarang. Dan nggak usah dikasih bekal, nggak usah dikasih apa, biarin di sana. Mentang lantai di sana. Kasih ATM. Masalah sekarang kan nggak kasih ATM, nggak boleh. Kartu kredit. Jadi diusir, dijauhkan dari tempat tinggalnya. Jadi kalau dia belum pernah menikah, nggak sampai dibunuh. Cuma ya itu lebih baik kalau melakukan seperti itu ya tidak usah ngaku ke orang lain. Kalau anda kan dulu pernah mengalami seperti itu, gak usah cerita ke seorang pun. Karena apa? Kalau cerita ke satu orang berarti dia bangga dengan maksiatnya. Kalau dia sudah menceritakan, kan aibnya sendiri loh dibuka, ya kan? Maka jangan salahkan kalau nanti di akhirat Allah buka aibnya. Dan dosa yang dibuka aibnya oleh dirinya sendiri itu biasanya sulit diampuni sama Allah. Jadi kalau kita melakukan dosa, diam aja udah. Tobat saja cukup sendiri, tobat, kita maaf sama Allah, nggak akan mengulangi lagi, cukup. Jangan malah cerita ke orang-orang. Kadang orang itu malah bangga dengan maksiatnya. Itu loh, saya minum 5 botol habis gak mabuk. Nah itu kan bodoh namanya. Dia bangga dengan kemaksiatannya. Itu sulit mendapatkan Allah. Kemudian termasuk hewan yang tidak dimuliakan adalah murtad. Murtad butuh air, nggak dikasih minum, nggak masalah, kita nggak musuh. Wal kafir harbi, kafir harbi ya orang Muslim ya memerangi umat Islam. Kayak orang-orang Israel, musuh orang-orang Palestina itu kafir harbi, benci dengan Islam dan memusuhi Islam. Kemudian wal kalbul akur, selanjutnya adalah apa? Anjing yang galak. Kalau anjingnya anjing nurut nggak galak, berarti hewan yang dimuliakan. Kalau anjingnya itu anjing yang galak, nyokotan, semua orang budak dicokot mulutnya itu dibunuh nggak apa-apa, akan dianjurkan dibunuh. Nah, ada anjing yang galak, kehausan, nggak dikasih minum nggak dosa. Jadi kalau anjingnya nggak galak, anjingnya baik-baik saja, baik, nggak ganggu orang. Bahkan ada ceritanya seorang perempuan WTS, wanita tuna susila, ya kan? Ceritanya itu ada anjing yang kehausan, akhirnya dia menggunakan sepatunya untuk ngambil air di sumur dan kemudian airnya itu diminumkan pada anjing yang kehausan tadi. Itu jadi sebab dia diampuni sama Allah dan dimasukkan dalam surganya Allah. Itu ada, tapi itu tidak bisa menjadi acuan, karena itu namanya hikmah. Hikmah itu tidak mengikat ya. Hikmah itu tidak mengikat. Jadi kalau gitu udahlah, masih minum anjing aja kalau surga, ya kan bisa begitu. Bisa beli anjing kan?
Karena kebetulan pada waktu itu dia diampuni sama Allah. Jadi hikmah itu gak mengikat. Beda kalau ngilang. Kalau wal khinzir, kalau babi, ini babi termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Galau ataupun tidak, artinya babi termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Kalau kamu minum, kita nggak dikasih minum sama dia, kita nggak kasih minum ke dia, mati pun nggak masalah. Kita nggak berdosa. Faslun surutut tayammumi wallahu a'lam bishawab. Ini tadi hanya menjelaskan tentang apa? Sebab tayammum. Udah. Ada pertanyaan silakan. Itu babi termasuk babi yang dipelihara. Apa? Babi yang dipelihara. Dipelihara atau babi yang hutang termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Dunia babi. Jangan pelihara babi. Karena bang sunnah dimandiin kok malah dikasih minum. Mematikannya itu sunnah. Pi. Dipanggang. Ya bisa. Kalau di TV kan wah kayaknya Jadi babi itu haram kenapa? Karena hadis babi itu semua nabi mengharamkan babi.